وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. المكرمون والمخترمون قائمين قائمات para asatid, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, para jamaah solat Isya, dan insya Allah sebentar lagi akan dilanjutkan dengan solat tarawih. Mudah-mudahan senantiasa amal ibadah kita dan seluruh ibadah kita, puasa kita, solat kita, sodakoh kita, baca Al-Quran kita senantiasa diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita nanti-nantikan. Bulan Ramadan kita harapkan, dan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban telah kita lalui pula, dan hari ini malam ke-20 bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa meneguhkan iman kita, meyakinkan dan menancapkan keyakinan Islam kita, menyelamatkan kita, dan senantiasa Allah menguatkan fisik, jasmani, rohani kita dalam menunaikan syariat dan menetapkan serta melaksanakan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta atas amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa benar tolak ukur sebuah ibadah itu adalah diukur sah dan tidaknya ibadah itu adalah dari terpenuhinya syarat dan rukun ibadah. Artinya bahwa kita bisa mengukur diri, apakah sholat kita diterima, apakah sholat kita merupakan sholat yang sah, puasa kita apakah puasanya sah, bahkan apakah zakat kita nanti merupakan zakat yang sah, atau haji dan umrah dan ibadah-ibadah lainnya itu merupakan ibadah yang sah. Tolak ukurnya adalah manakala syarat dan rukun ketika menunaikan ibadah itu terpenuhi, disitulah keyakinan kita bahwa sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan ibadah-ibadah lainnya itu tergolong ibadah yang sah menurut hukum fikih dan syariat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun di sisi lain, selain kita mengejar sahnya ibadah kita, dan kita pasti akan berupaya sebaik mungkin bahwa ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara sholat kita, ibadah kita, puasa kita, baca Al-Quran kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua tidak bisa mengetahui itu. Karena apa? Bahwa pahala itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima ibadahnya hambanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita telah mengetahui dan sering kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin lamuhu illal ju' wal atas. Hadis ini saya yakin sudah tidak asing di telinga kita. Bahkan dengan munculnya hadis ini, kita bertanya-tanya, kok bisa kita puasa yang sehari full tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yuk mari kita telisik
Maka para ulama menjelaskan bahwa tanda-tanda puasa kita tidak berbuah pahala di antaranya adalah manakala kita melakukan perbuatan-perbuatan sifat yang kemudian perbuatan itu adalah merugikan orang lain. Apa di antaranya? Manakala kita berpuasa namun kita melakukan yang namanya ghibah, ngomongin orang, ngomongin tetangganya, ngomongin saudaranya, yang manakala jika omongan yang kita lontarkan itu kalau terdengar oleh yang bersangkutan maka dia akan marah dan tidak suka. Itulah yang namanya ghibah. Yang kedua, manakala kita lakukan perbuatan ini tidak akan berbuah pahala puasa kita yang kita lakukan. Apa? Itu namimah, orang yang mengadu domba. Dan berbuat sesuatu bohong. Dan masih banyak lainnya. Artinya bahwa manakala kita puasa di siang hari namun kita lakukan pula perbuatan-perbuatan yang keji tersebut yang bisa merugikan orang lain, itu namanya sifat penyakit hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka manakala orang yang berpuasa namun di sisi lain dia melakukan hal-hal perbuatan menyakiti orang lain dan saudaranya, maka dipastikan oleh kesepakatan para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pahala puasa tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal aqas. Banyak orang yang berpuasa namun baginya tidak lain dari puasanya itu kecuali lapar dan haus semata. Zong pahalanya, hilang lenyap pahalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini didukung oleh satu riwayat lainnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berduduk berkumpul dengan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu apa itu yang namanya muflis, bangkrut?" Dijawab oleh para sahabat, "Qalu fina man la dirhama lahu wala mata'." Apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, orang yang rugi, orang yang bangkrut itu fina menurut kami man la dirhama lahu, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, orang yang miskin, tidak mempunyai kekayaan, wala mata', dan orang yang tidak mempunyai harta benda serta kekayaan. Itulah menurut kami," kata sahabat, "orang yang rugi." Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati." Wahai sahabatku, inna muflisa, sesungguhnya orang yang dikategorikan bangkrut, min ummati, dari umatku, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, bisolatin, datang di hari kiamat nanti itu dengan menunjukkan solatnya, wasiyamin, dan menunjukkan ibadah puasanya, wazakatin, dan dia menunjukkan zakatnya,
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hari kiamat kita semuanya umat Islam mengsofoskan amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita. Di hari kiamat nanti kita semua datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini salatku. Ya Rabb, ini puasaku. Ya Allah, ini saya sudah berzakat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti qad syatama hadza, dan datanglah satu perkara dan masalah, qad syatama hadza, sungguh bahwa orang ini telah melakukan kebencian kepada orang lain, dan waqad khadhafa hadza, sungguh telah melakukan tuduhan, perbuatan menuduh, perbuatan yang keji dan mungkar. Wa akala mal hadza, dan orang ini telah memakan harta orang lain. Wa safaqa dama hadza, dan orang ini telah membunuh atau mengalirkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan orang ini telah memukul. Artinya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa benar, seorang hamba ini telah melakukan kebaikan, ibadahnya begitu banyak, sholatnya nggak tertinggal, puasanya zakatnya tertunaikan, namun di sisi lain orang ini telah melakukan kebencian dan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk, telah memusuhi saudaranya, dan juga telah menuduh, memfitnah saudaranya, memakan harta bukan haknya, mencuri, korupsi dan sebagainya. Wasafaqa dama hadza, dan pernah dia juga membunuh bukan haknya, membunuh saudaranya, mengalirkan darah orang lain bukan karena haknya, dan juga telah menyakiti, memukul saudaranya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain hamba ini perbuatannya baik, ibadahnya baik. Di sisi lain orang ini pula melakukan sebuah kejahatan yang keji dan mungkar. Maka apa? Diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayati hadza min hasanati, maka diberikanlah amal kebaikan solat orang tersebut, puasanya orang tersebut pahalanya, dan zakatnya orang tersebut dalam pahalanya diberikan kepada orang yang pernah disakiti. Diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang pernah dibunuhnya. Diambil juga pahalanya, pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, diambil dan diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ. Faniyat hasanatuhu, maka jika sudah habis semua pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya habis, sedangkan keburukannya masih ada, maka apa dengan demikian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang dizalimi itu keburukannya ditimpakan kepada orang yang telah menzalimi tadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan akhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka diberikanlah, diambil itu keburukan orang yang dizalimi itu, dosa-dosa orang yang dizalimi itu diambil, diberikan orang yang tadi telah menzaliminya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian.
Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tsumma tariha finnar. Kemudian karena habis pahalanya, walaupun dulu telah rajin ibadah, karena dia melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, menyakiti saudaranya, membunuh saudaranya, memfitnah saudaranya, membuat kabar yang hoax dan mencuri harta saudaranya, maka dilemparkanlah ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memahami tadi bahwa kam min shaimin laisa lahu, banyak orang yang berpuasa namun baginya tidak akan mendapatkan pahala itu kecuali ilal ju' wal atas. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini ada sebagai tarbiyah kita, mengingatkan kita bahwa kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus lurus dan seluruh-seluruhnya, harus murni dan semurni-murninya, bahwa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadah kita yang sempurna dan tanpa ada indikasi-indikasi yang lain yang negatif yang kemudian bisa menggerogoti pahala kita. Itulah orang yang rugi. Di dunia kita melaksanakan ibadah begitu banyak, namun jangan sampai ketika di akhirat nanti ibadah yang kita lakukan tidak kita nikmati pahalanya. Kenapa? Karena ulah kita sendiri yang kemudian kita melakukan sesuatu perbuatan yang mana perbuatan itu menyakiti hati saudara kita. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan min awakhir Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita senantiasa bisa menjaga diri dan kita murnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga lisan kita. Kita bisa menjaga lisan kita, mulut kita dari makanan, namun kita juga harus pintar menjaga lisan kita, lidah kita dari ucapan dan omongan yang kemudian jangan sampai apa yang kita utarakan ini menyakiti saudara kita. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, taufik serta inayahnya, dan mudah-mudahan bi husnil khotimah, akhir dari hidup kita hidup yang baik, dan senantiasa kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keimanan dan keyakinan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berpuasanya ini penuh dengan keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa puasa ini yang kita lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk, tidak mau menyakiti orang lain, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga pada akhir Ramadan kita kembali fitrah dan suci sebagaimana kita terlahir dari rahim ibu kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.